Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya. Mau nanya, Pak, kalau Ya. misalkan tanah mau laku gitu, tanah orang tua sih. Lo takidi aja kayak bapak tadi, lo sugesti. Pokoknya nih, gue pulang dari RDAY, pasti tanah gue laku. Lo ulang-ulang 999 kali, sehari 27 kali. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Pakai pembuka dulu, kalau nggak pakai pembukaan ya nggak terkabul. Kayak pintu kan ada pintunya. Nah pintunya apa? Alhamdulillah, alhamdulillahnya 9 kali atas ridho Allah Subhanahu Wa Taala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Mbeh pimpinan Haji Dwi Susanto bin Sondo baru ngucap, karena ini ilmu datangnya dari RDAY, bukan dari mana-mana, bukan dari si A, si B, dari sini. Dan ucapnya harus diulang-ulang 27 kali. Terus kalau anak-anak nggak bisa ngomong umur 2 tahun, anak saya belum bisa ngomong umur 2 tahun. Nggak bisa ngomong? Iya. Oh ini pakai emas dikerok. Dulu setiap tamu yang suruh pakai emas dikerok, langsung gua kasih emas. Ya. Nih pakai lu, ini emasnya buat saya Pak Haji, buat lu. Sekarang nggak mungkin, kenapa? Ini bukan emas, berlian. Ya. Nggak mungkin gua kasih, ya kan? Karena berlian dari saudaranya. Nah dikerok pakai emas, dikerok pakai emas. Kalau dia pakai cincin, lo pakai benang. Nah kalau dia pakai gelang, dikerok. Ya. 99 langsung ngomong, kok ngoceh. Iya. Ya. Cuma kemarin kan saya sudah ikutin, sudah dari tahun lalu Pak Haji, sudah banyak hajat kecil yang terkabul. Ya cuman karena itu cel dalam ditaruh di atas itu ventilasi. Ya utang saya lunas. Utang saya lunas Pak Haji yang kecil-kecil. Gimana maksudnya? Ini celana dalam saya yang sudah pakai sehari ditaruh di atas itu, di atas pintu, ventilasi pintu. Celana dalam kamu? Iya. Ditaruh di atas ventilasi pintu? Iya. Hasilnya apa? 3 hari aja ini lunas utang saya. 3 hari langsung utang lunas? Iya. Tepuk tangan dong. Wow. Nih bapak-bapak japri saya. Boleh pinjam nggak celana dalam kamu? Bagi taruh di rumahnya bapak-bapak tuh yang utangnya 400 juta tuh dari Cilacap. Pak, jangan pakai tangan dalam istri, pakai dia aja nih Pak. Lumayan nih Pak. Dia tangannya agak bolong Pak, retak-retak. Jadi celana dalamnya ditaruh di atas pintu. Iya. Di atas pintu tuh sehingga selama saya kerjain ini nih bentar ya. Bapak dan ibu coba tunjuk tangan yang datang ke sini utang mana? Hajatnya utang. Nah, bisa gak Bu Bapak praktekin celana dalamnya Bapak diikat di ventilasi pintu? Nah, kalau memang Bapak dan Ibu terkabul seperti Ibu ini, saya kasih hadiah 1 miliar. Mau gak? Mau. Nah, coba praktekin dulu. Tepuk tangan dong. Coba lo ngomong dulu ke depan, mari ke sana, biar nanti bisa ditiru. Kan gue bikin sayembara. Ayo, testimoni, mari ke sana. Tepuk tangan dulu dong. Short deh. Yo, acting mulai. Utang saya lunas, alhamdulillah selama 3 hari itu setelah celana dalam sehari pakai digantung di atas pintu pas ventilasi. Ini bapak-bapak tadi japri gue, kayak gimana bentuk celana dalamnya? Ya, jadi kalau bapak dan ibu punya utang, berapapun utangnya, kalau punya pintu, copot celana dalamnya bapak dan ibu yang bekas pakai, langsung digantung di atas pintu ventilasi gitu. Iya. Dipaku apa dicantelin atau di mana? Enggak, coba ditaruh gitu aja di pas di ventilasinya. Nah, ini kan bapak-bapak banyak pertanyaan, maklum lah karena utang dia agak blow on. Coba lo copot dulu bentar. Jangan dong Pak. Anggap aja ini pintunya, coba gimana? Udah ditaruh aja kayak gini. Oh iya. Bisa nggak Pak? Bisa nggak Bu? Yang praktekin dan terkabul langsung maju kemari testimoni kayak begini, hadiahnya 1 miliar. Misalkan utangnya utangnya bapak 400 juta, bapak praktekin ilmunya ibu ini,
Nah, dalamnya digantung di ventilasinya pintu, di lubang-lubang anginnya pintu, atau kalau nggak ada lubang angin di atasnya di paku, ya di paku. Nah, utangnya lunas, dia maju dong testimoni, dapat 1 M, buat bayar kan 400 juta. Nah, berarti dia untungnya berapa ya? 600. Berarti yang goblok siapa? Haji. Ulangi lagi biar nyambung. Pak, perhatiin Bu, perhatiin coba. Ini ilmu kearifan lokal zaman dulu. Ayo ulangin. Cara dalamnya sehari yang udah pakai sehari disimpan aja gitu, taruh aja di ventilasi pintu depan. Udah tiap aja bilang utang saya lunas, utang saya lunas. Udah lunas. Coba praktekin. Bisa? Enggak sebulan itu. Ya. Hitungan minggu. Hitungan minggu. Ya. Nah, kalau zaman dulu Pak, itu kalau kita miara kerbau, sapi, kambing, supaya kambingnya, sapinya sehat, nggak pada mati, kambingnya beranak normal. Zaman dulu itu yang buat ulekan, apa namanya tuh? Cobek. Nah, cobek yang bolong itu diikat di kandang, betul nggak? Zaman kita kecil dulu, nenek kita, ya kan, di kandangnya kan ada kan? Ini manjur, kalau enggak tahayul. Jangan dengerin, ini sugesti keyakinan kita, betul? Nah, coba ilmunya ibu ini, mbak ini ilmunya RD cara dalam, coba kita praktekin. Biar semangat, saya bikin sayembara aja, ya kan? Hadiahnya berapa? 1 M. Berani? Berani gak? Kalau yang berani, gue gak berani. Jadi kalau yang menang ada 10 apa enggak 10 miliar? Aduh, nggak apa-apa lah, kita ada kok uangnya ya. Kita praktekin ya, mulai hari ini ya. Coba ulang lagi. Celana dalam yang sehari pakai simpan di atas ventilasi pintu masuk. Itu nggak lama, nggak sebulan, nggak seminggu aja. Hasilnya? Hutang lunas. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Sekali lagi dong yang kejam untuk guru kita, tepuk tangan dong. Wow. Makasih ya. Ya, makasih Pak Haji. Biar testimoni gue yang kebobolan. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ibu atas nama Otai dari Subang. Pertanyaannya, anak ibu teh kerja dari Dubai dan negara Dubai. Lagi perempuan. Perempuan. Umur berapa? Umur kalau nggak salah 33. Nggak salah, ini lahirin siapa? 33. Lu nanya dulu sama alat kelamin lo. Lupa. Masa lahirin lupa. Lu nanya sama yang buntingin, ada nggak yang buntingin? Tiga Pak Haji, maaf. Nih, udah kawin belum anak lo? Mau ya terus terang aja mau dikawin, mau apa sih bilangnya teh? Mau biar dikawin gitu Pak Haji. Sama siapa? Sama majikannya. Wow, tepuk tangan dong. Jangan sering ke rumah ibu, tapi anak ibunya nggak mau dikawin-kawin. Gitu. Kenapa? Ya nggak tahu. Kalau terus bersatu, tapi nggak mau dikawin anak ibunya. Oh, jadi maunya dia serumah aja. Ya. Tapi nggak mau dikawin. Ya, dia. Enak begitu Bu. Anak ibunya yang nggak mau dikawin. Gampang lah. Anaknya sekarang ada di mana posisinya? Barusan banget baru diantarin ke airport, mau ke Dubai lagi. Ya, udah mau Pulang terbang. lagi 1 minggu sekali ke rumah. Kan Justipan itunya usahanya di sananya. Jadi ibu kan biar
dibuat cewek ke-1, kedua, ketiga juga nggak apa-apa, yang penting Oh, jadi kalau anak ibu jadi bini ke-5, ke-6, ke-7 nggak apa-apa. apa yang penting di rag-ragan sahadat biar nggak itu gitu, nggak haram lah artinya mah. Kan dicobain dulu, Bu. Pulen apa enggak gitu. Kalau nggak pulen ya tambahin air dikit. Gampang, Bu. Kalau dia ada nanti pulang, ibu colek alat kelamin ibu, taruh di mulutnya dia. Pasti lo mau kawin. Bukan, pasti lo mau nikah. Karena kawin sama nikah beda, Bu. Kalau nikah pakai surat, kalau nikah tuh diteken, kalau kawin cuma neken doang. Ini ilmu apa ini Pak Haji, Mbak? Colek, Bu, colek. Nikah. Ya, terus nikah. ibu melaksanakan buat bayar hutang, colek-colek teh harus sehari berapa kali, terus selama 99 kali, Bu. sehari, Ya, sampai alat kelamin ibu baret-baret. terus berapa kali, berapa hari? Selama 99 hari. Iya. Kalau melaksanakan ilmu RDAY, alhamdulillah ibu udah berapa sih kalau deketin. Nah, kalau melaksanakan ilmu RDAY, ibu melaksanakan mandi malam, senyum malam, pakai pandan, terus daleman. Bu, saya baru dengar nih, Bu, mandi malam, senyum malam baru. Pantesan muka lo tuh muka malam, Bu. Mandi jam 00. Terus pakai pandan. Itu alhamdulillah uang ada masuk hampir setiap malam. Dong tadi dong. Wow. Tapi belum bisa melunasin hutang semua, ada sedikit-sedikit, paling 1 juta 2 juta gitu, ada satu kali 25 juta ada gitu, cuman belum bisa melunasin hutang gitu. Terus kemarin ibu yang bontot mau kerja, dicolekin gitu, di apa sih, dicolekin alat kelamin, langsung ada kerjaan, baru 3 malam juga udah. Nyolek alat kelaminnya siapa? Alat kelamin ibu. Coba praktekin. Gimana nyoleknya? Ya udah, pasti ada kerjaan gitu aja, baru 3 malam juga alhamdulillah. Sekarang udah ada kerjaan langsung di rumah, ada kerjaan jasipan dari Dubai juga gitu, langsung datang ke rumah, sekarang udah kerja. Tadinya kan nggak mau kerja dianya, udah keluar sekolah. Ya alhamdulillah baru 3 kali, kalau itu udah alhamdulillah udah diijabah. Cuman hutang yang gede belum diijabah gitu. Terus anak yang barusan kakaknya gak mau kawin, itu juga belum mau kawin gitu. Dicolek dong, dicolek alat kelamin ibu, dicolek, taruh di mulutnya dia, pasti kawin. Bukan, kalau kawin kan dia udah biasa. Kalau kawin tuh udah ada itunya, Bu, kayak argonya, udah ibu tinggal lihat aja argonya berapa. Oh, udah 60 kali. Ibu tinggal lihat, pasti nikah. Berapa kali satu harinya kalau di itunya? Misalkan Sekali manjur, 9 kali lebih manjur. Kalau pas dia tidur. kalau dianya kan nggak tentu, sekarang mau habis itu katanya habis pisah, jadi kayaknya agak lama pulang lagi. Kalau misalkan di rumah harus melaksanakan apa gitu, orangnya di luar negeri gitu ibu. Oh, ibu kempit fotonya di alat kelamin ibu. Pasti dia pulang dari just tip nikah, pasti dia pulang dari luar negeri, pasti nikah, pasti dikempit di alat kelamin ibu. Kalau mau tidur tiap hari, nanti pasti nikah. Ibu tinggal cari fotonya, dikempit di alat kelamin ibu. Ini udah terbukti, Bu. Tamu RDAI mau berangkat ke RDAI nggak bisa karena biaya, karena jauh. Ada yang dari Brunei, ada yang dari Filipina, ada yang dari Hong Kong, ada TKW dari Hong Kong, banyak banget. Dia kempit foto saya, Bu. Alhamdulillah. Anak ibunya? Iya. Gitu. Kalau anak ibu pengen kawin sama orang Indonesia apa orang luar negeri, kalau saya boleh tanya keinginan ibu? Orang luar negeri. Nah, negara mana yang ibu mau? Negara Dubai. Nah, fotonya anak ibu kempit di alat kelamin. Pasti. Itu teh
udah udah dilaksanakan, tapi itu nyata susah gitu. Susah dipakainya, jadi apa sih? Susah dipakainya, jadi kanu kelamin teh keras gitu, sakit. Gampang. Ibu sekarang ambil meteran panjangnya berapa alat kelamin ibu, lebarnya berapa, nanti laporin ke saya. Atau kalau ibu memasang foto anaknya ibu di alat kelamin, ibu sambil video call sama saya, ntar saya ngarahin. Bisa? Ada lagi? Iya, terus hutang yang gede itu harusnya melaksanakan apa lagi ibu gitu, yang hutang yang gedenya. Tadi ibu saya dari ibu copot, gantung di depan pintu. Utang ibu berapa? Gede Ya, banget. ya berapa? Gede mana malah kami ibu? 500 Hah? 500 juta. Ya kecil kan, sayembara hadiahnya berapa? 1 M. 1 M bu, sayembaranya itu 1 M bu. Nah ibu tinggal meraktekin aja, nanti uang sayembaranya buat ibu. Amin. Begitu. Nanti ibu testimoni di sini. Saya udah meraktekin ilmunya RDAI. Dalam saya gantung di atas pintu tiap hari. Nggak seminggu utang saya 500 juta lunas. Kan ibu langsung dapat hadiah dari saya 500. Ibu bayar utang yang 500, untungnya ibu 500. Bisa? Bingung nih. Bingung. Orang kalau alat kelaminnya bengkok emang begini nih. Praktekin dulu ya. Ya. Bisa? Tepuk tangan dong. Ya, makasih Pak Ji. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya dari Pekalongan Pak Haji. Saya dengar RDAY yang pertama dari teman sekitar 1 bulan yang lalu. Ya. Kemudian saya melihat YouTube Pak Haji selama 1 bulan itu. Ya. Dan saya sudah mempraktekkan celana dalam terbalik, namun belum berhasil. Terus malam hari ini saya kesini, yang pertama Ya. saya punya sakit kista di liver, Ya. kemudian penyumbatan pembuluh jantung. Bapak tahu gak sakit kista di lever penyebabnya? Tidak tahu, Pak. Orang yang sakit kistanya di lever itu dari 1 juta orang hanya 1. Penyebabnya karena dia orangnya suka egois. Bisa gak lo egoisnya dihilangin? Lu tuh suka egois. Bisa. Nah, betul kan lo egois? Ya Tepuk kadang-kadang. tangan dong. Kadang-kadang Pak Haji. Ada tamunya RDAI perempuan, kawin sama suami yang pertama, bunting, anaknya umur 2 bulan cerai, Enggak ada. janda, kawin lagi sama suami yang kedua, baru 6 bulan cerai lagi, anaknya perempuan satu-satunya, orang Bogor, kawin sama yang ketiga langgeng, sakit kista leper, sembuh cuman apa? Dijilat Pak, dijilat. Nah bonusnya saya potongin sapi, saya potongin kerbau yang harganya 1 miliar, namanya tebeng bungo. Di dalam perutnya ada bajunya dia waktu dia masih kawin sama suami yang kedua. Nah kata anaknya, ibu itu bajunya ibu tuh. Manjur bos. Dijilatnya pakai mulut yang atas. Jilatnya pakai istri. Istri sudah meninggal Pak Haji. Nah ini banyak relawan. Ini aja pakai relawan. Sudah 6 tahun yang lalu berarti. Berarti alat kelamin lo nganggur dong 6 tahun. Iya, nggak berfungsi. Nggak berfungsi. Masih ngaceng nggak? Masih. Nah gue cariin betina. Gampang bos. Pakai ludah basi, ambil ludah basi, lo taruh di lever lo. Ludah basi, lo taruh di levernya. Lo tarik 9 kali. 9 Nanti kali. ngaduknya begini 99 kali. Yang kedua nih,
aduk 99 kali. Nah, selama umur lo berapa? 58. Selama 58 hari, kista leper tuh tau gak? Di dalam hatinya tuh ada kayak cangkangnya, ada cairannya. Manjur, kok Pak Haji tahu? Lah, ada tamu RDAI perempuan kista leper sembuh, orang Bogor. Manjur, bos. Manjur. Ini bentar lagi dia kambuh lagi, bentar lagi nih. Gitu. Yang satunya penyumbatan pembuluh jantung. Ya udah lo ambil ludah basi dong, digosok. Nih digosok, ludah basi sebelum kakinya nginjak ke lantai. Anjir bos. Siap bangun tidur berarti Pak Haji ya? Iya, dia bangun tidur sebelum kakinya turun ke lantai. Sebelum turun ke lantai, manjur bos, manjur. Siap Pak Haji. Jangan egois ya. Ya, siap. Ini tamu RDI karena egois. Gitu. Yang kedua Pak Haji, yang kedua, Ya. saya pensiunan Pak Haji. Gaji pensiun saya 3.500.000. Kemudian saya punya utang sekitar 400-an juta. Yang kemudian tiap bulannya dipotong 5 juta. Berarti kan saya harus tebur 2 juta. Saya punya toko sembako tapi kurang begitu laku Pak Haji. Ini biar laris manis. Uang saya miliaran, pulang dari sini bisa beli mobil, kemudian toko itu bisa laris manis, hasilnya puluhan juta. Bos, bisa gak lo sembuh dulu, jangan banyak keinginan. Karena umur lo udah pendek bos. Sembuh dulu, jangan banyak keinginan. Sembuh dulu. Nanti udah sembuh otomatis. Lah biar hutang saya lunas gimana Pak Haji? Lo mau sembuh dulu apa mau mati? Ayo, pilihan dua. Ya, sembuh dulu. Ya udah jangan milih utang, sembuh dulu. Ya, sembuh. Nanti udah sembuh otomatis utang lo lunas. Amin, amin. Iya, lo nggak mudeng tadi, ibu tadi utangnya lunas dalam waktu seminggu. Dalam ditaruh di atas pintu, di apa? Hah? Di atas pintu. Iya diapain? Nah, taruh di atasnya. Nah, mau gue, lo praktekin dulu dia. Siap Pak Haji. Nanti kan dapat dari gue 1 M. Siap. Nah, lo mau ambil boleh, enggak boleh, gitu. Nah, dari 1 M kan lo bisa beli mobil. Ya. Mau yang mana tuh mobil 1 M bebas. Siap Pak Haji. Hah? Kalau badannya nggak sehat nggak bisa menggabung sama darah. Oke? Ya, terima kasih Pak Haji. Ya. Ibu apa? Pak Haji, maaf melaksanakan. Mic-nya mana mic-nya? Mic. Teman ada yang lupa itu foto teh harus ditaruh di alat kelamin teh berapa hari? Gimana? Foto yang harus di alat kelamin teh harusnya berapa hari? 99 hari setiap mau tidur. Kalau nggak tidur jangan dipasang fotonya di alat kelamin. Takutnya kalau gerak-gerak nanti alat kelamin ibu baret-baret. Kalau baret-baret nanti silinder kopnya bubut lagi mahal sekarang bengkel bubut. Oh iya, makasih Pak Haji. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya Yayatun dari Banjarmasin Pak, Kalimantan Selatan. ya, Saya pengen pamit. Saya udah 13 hari di sini. ya. Saya minta ijazahnya sama Bapak terus Boleh. saya pulang mengamalkan itu. Boleh. Ya sebenarnya saya udah banyak yang terkabul Pak, macam-macam, tapi yang besar belum kan. Kemarin privat Bapak bilangin yang itu kan saya kurang ijab. Ya sudah ijab alhamdulillah. Jadi apa lagi oleh-oleh saya bawa ke Banjarmasin? Oleh-olehnya Bukan oleh-oleh itu. Amalan saya yang harus saya baca apa? Supaya ini ilmu baru yang barusan ibu tadi yang paling depan. Ini apa? Celana dalam ibu. ya Nah, nanti digantungin di atas pintu sambil ibu ngomong hajatnya apa. Jadi ibu copot celana dalamnya ibu Iya, copot. Saran saya sih, ngapain ibu copot celana dalamnya nanti di Balikpapan di Kalimantan? Kenapa nggak dari sekarang ibu copot, terus ibu paku tuh di atas pintu? Ini kan nanti pada mau keluar, nanti ibu lihat hasilnya.
pada masuk UGD Banjarmasin, enggak? Pak Haji. Saya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, bukan Balikpapan. Oh iya. Jadi ibu copot dulu cadar ibu, sekarang saya tungguin nanti dipaku sama panitia tuh. Apa yang lain ada? Jangan itu, jangan. Hah? Kalau saya dari sana, dari Banjarmasin, saya udah mengamalkan itu, membaca. Ibu udah ngamalin ke dalam belum ditaruh di atas pintu? Belum kan? Belum. Karena ini ilmu baru kan? Iya. Nah, saya kasih oleh-oleh ilmu itu dulu. Ngapain mesti praktekin di Banjarmasin? Praktekin sekarang aja, saya tungguin. Nanti kan orang-orang pada lewat di bawah pintu. Coba pada masuk UGD gak tuh orang-orangnya? Berarti saya ngitung dia di rumah kontrakan ya. Ini saya kontrakan. Nah iya, dia ada kontrakan. Nanti banyak gak tawon pada datang? Enggak, besok udah pulang, Pak. Alam tar malam dulu, pakai dulu. Tar malam ya. Dicoba dulu ya. Iya, nanti kan kalau ibu lihat pagi-pagi pas bangun tidur, kok banyak tawon. Oke? Iya. Ya. Makasih atas ijazahnya, Pak. Ya. Pak, ini Pak Haji, satu lagi saya ini mau nih, kan besok ada itu, ada anak yatim. Ya, Jarak. ya. Ya kan, ada privat nggak besok? Oh libur. Besok libur. Oh, Besok nggak ada privat, libur. acara aja di sini. Acara aja di sini semua. Oh, Jadi bergembira tanpa pakai cadar dalam ya. Besok gembira. ya benar. Oh, jadi ini Ya. teman saya nih barusan ini dari Cibinong mau privat katanya. Kata saya besok bagus, saya aja gitu. Ini mau privat ya? Iya. Besok libur kan. Kita besok ada acara bergembira. Biar nggak besok kapan aja biar nggak apa-apa dia. Yang penting dia gitu. Besok nggak apa-apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya Ibu Sriwanti dari Cikaret Cibinong. Ya. Yaitu saya banyak hutang. Gampang tuh saya ajarin, kalau privat mah gampang, kan saya ajarin. Paling nggak lama seminggu doang terkabul. Amin. Iya, apalagi ibu badannya bom-bom kan. Sama itu Pak Haji, anak saya kan ikut kedinasan. Alhamdulillah udah keterima, maksudnya biar pingin lulus sampai akhir gitu Pak Haji. Gampang, ntar saya ajarin. Kalau ibu privat nanti saya ajarin. Oh iya, itu bisanya hari apa Pak Haji? Hari Kamis. Hari Kamis. Pagi apa sore apa malam ya? Sore jam 3. Jam 3. Ya. Oh oke deh. Besok libur, hari Selasa. Besok Rabu libur, hari Kamis. Di mana Pak Haji? Di restoran Natrabu Ayon Mall Sentul. Oh dekat berarti dari rumah. Ya. Iya. Ya. Hari Kamis ya Pak Hari Haji? Kamis jam 3 sore. Iya, makasih Pak Haji. Ya. Assalamualaikum. Oke. Yuk. Japrinya kan itu kan sama Pak Ibu Haji Tati kan Pak Haji. Ya, boleh. Boleh. Iya. Besok libur karena kita mau ngerayain Lebaran anak yatim. Karena apa? Setiap tahun yang ijab kabul atau yang tidak hadir, kebanyakan sih nggak pada hadir, dia hanya titip sedekah aja 2 juta. Nanti kan dibacain sama ustadznya, anak yatim ngaminin, itu 100% terkabul. Makanya saya besok mau ngerayain itu, sayang dong. Itu Besok Pak. dari jam berapa Pak Haji? Kenapa? Besok dari jam berapa? Oh jam 5 sore. Oh, Cuman sore juga. cuman setengah jam kok, 30 menit. Oh, iya, Sore iya. jam 5 sore. Jam 17 menjelang maghrib. Nah, nanti kita ijab hajatnya apa. Misalkan ibu pengen tukar tambah suami, tinggal ucap, nanti anak yatim ngaminin. Oke? Yo, Bapak apa pertanyaannya? Bapak apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih waktunya. Saya nama saya Ruslani dari Kampung Purwastri, Desa Cikawung, Kecamatan Trisi, Kabupaten Indramayu. Di sini saya ingin menyampaikan keluhan-keluhan saya, Pak Haji. Ya. Bagaimana sih caranya kita kalau usaha selalu untung, Pak Haji? Gampang, Pak. Bapak mesti yakin dulu pada saat mau tidur sampai Bapak ketiduran, pasti besok laris. Pak, tadi nih Pak, saya barusan nih, besok lebaran anak yatim, pasti besok ada artis. Pasti besok ada artis. Ini barusan di Japri. Pak Haji, besok artis-artis mau pada datang. Ada 9 artis mau pada datang. Mau ijab sama anak yatim.
9 artis bos, kita mau ketemu artis aja susah. Syaratnya apa Pak Haji kalau kita mau deket sama artis? Ya lu sedekah dulu kali, mana ada gratisan, ya kan? Nah, Bapak yakin dulu, pasti laris, pasti laris. Kan tadi gue ucap, tadi anak yatim, Pak Haji besok lebaran anak yatim ada artis gak? Saya ngomong dengan pede, ada sayang, ada. Ini baru japri nih, jam 00.30, jam 00.30 barusan ada 9 artis besok pada mau datang mau ijab. Kan lumayan kita bisa selfie-selfian. Lalu juga mesti yakin bos. Begini Pak Haji, masalah mandi jam 00 itu ada batasnya apa seterusnya Pak Haji? Jam 00 baca Quran wajib. Tidak ada orang yang berani nekat ngumumin baca Quran jam 00 wajib, nggak ada, cuman gue doang. Karena gue udah buktiin dan luar biasa manjur. Tahajud jam 00, tidak ada orang pengobatan atau sekelas tingkat tinggi ngomong bahwa tahajud jam 00, nggak ada. Gue doang. Kenapa? Gue udah lihat Haji Marto, gue udah lihat Roni, udah lihat yang lain. Nah, lo coba praktekin dulu, bangun jam 00. Ini gue barusan kan kemarin waktu di Cigua sama artis-artis kan kemarin ada 9. Alhamdulillah nih udah pada terkabul. Nah, lo coba praktekin dulu gitu loh. Kalau lo susah bangun, alat kelamin lo dipasang NCB gitu. Jadi kalau jam 00 langsung NCB jeplak. Dan ini ada lagi Pak Haji, satu lagi. Anak saya kan kerja di Jakarta. Tapi yang lain tuh gajinya ditagih. Kenapa anak saya sudah 3 tahun gajinya begitu-begitu saja Pak Haji? Gak mungkin naik. Itu doa gue tiap malam biar anak lo gajinya naik. Biar dia nanti datang dulu ke gue, baru nanti gue ralat. Begitulah, emang tuh doa gue tahu. Karena kalau gajinya naik anak lo nggak bakal datang ke gue. Datang dulu ke sini, ntar gue bikin. Kan beginilah satu lagi Pak Haji. Ya. Saya kan sudah 2 kali ke sini. Ya. Nah, kata Pak Haji dulu saya suruh MDL 3 kali sehari. MDL. Ya. ML. MDL. Iya. Apaan tuh MDL? ML. ML. Dua huruf ML, bukan MDL. Lu aneh-aneh aja. Umurnya berapa sih? Saya umur saya sudah 75 tahun Pak Haji. Ya iya, bakal deluarsa. Cuma saya terus terang aja Pak Haji, yang masalah tadi itu kurang kuat Pak Haji. Hah? Kurang kuat. Kurang apa? Ya maksudnya tuh sudah loyo gitulah kancang. Alat kelamin lo? Ya, jadi kalau syarat yang lain bisa nggak Pak Haji? Jangan itu. Nggak ada khusus buat lo, bisa ML-nya 3 kali sehari. Sehari 3 kali. Jadi kalau lo mau semangat ngacang terus, ML-nya sehari 3 kali di 3 tempat. 1 di atas panci. 2 di atas kulkas biar adem. Nah, terakhir di atas kompor. dan itu ada pasnya Pak Haji. Terus Apa? tahun ke tahun begitu terus. Apa? Maksudnya tahun ke tahun begitu terus atau macam ML terus gitu. ML terus. Waduh. Pak, praktekin dulu, kerja dulu. Nah, Begini Pak Haji, saya itu kan udah banyak usaha. Pertama saya usaha tambang timah, pertambangan sudah. tambang timah. Ini barusan Japri ini menangkap lo katanya. Dulu Pak Haji. Nah sebelum itu saya usaha pabrik padi. Apa? Pabrik padi. Pabrik padi. Juga rugi itu Pak Haji. Rugi. Ya, untungnya tuh minim lah gitu. Nah sudah itu usaha perikanan saya bikin tambak udang juga rugi. Maka saya di sini sama Pak Haji itu ya bagaimana saya sering untung terus, maksud saya begitu. Lo mau gak gue kasih tahu usaha yang maju, perdagangan yang maju? Ya mau. Lo beli tunggir,
Tau gak tunggir? Tunggir ayam. Bruto ayam. Ya. Nah nanti lo jual lagi gitu loh. Itu kan jual beli alat kelamin juga kan, bukan jual beli alat kelamin manusia. Kalau bikin gitu, atau sate tunggir, belum ada loh bos sate tunggir. Belum. Enak, betul gak Bu? Enak gak sate tunggir? Tuh, tunggir ayam aja enak, apalagi yang aslinya. Pasti enak. Ayo, ada lagi? Ya, terima kasih Pak Haji. Ya, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, satu lagi pertanyaannya sebelum saya ke Jakarta. Ya, selamat malam Pak Haji. Ya. Ini menyusuri dari tadi malam yang terakhir bersalaman dengan Pak Haji bahwa anak kecil. Saya dengan anak kemarin datang dari Solo hari Sabtu pagi. Itu dengan anak kecil yang kemarin itu sudah 1 bulan tidak bisa buang air besar. Kemudian Sabtu kemarin sampai sini Sabtu malam anak menangis terus karena menahan sakit. Tapi setelah main di kolam ikan itu ada anak yatim 2 itu tahu-tahu datang ngelus-ngelus punggung sama kepala, itu ternyata jarak 5 menit langsung minta BAB Pak. Alhamdulillah bisa BAB di sini. Tapi ini mohon, tadi malam kan Pak Haji menyarankan untuk dijilat oleh ibunya 9 kali Pak Haji ya. Itu sehari berapa kali Pak Haji? Sehari 3 kali. 3 kali kali umur orang tua. Ya, orang bapaknya sama ibunya dijumlah. Misalkan bapaknya 50, ibunya 50, berarti 100 hari. Oh, kalau bapaknya gitu. 30, ibunya 30, berarti 60 hari. Oh iya. Itu penyebabnya apa Pak Haji? Penyebabnya ibunya kalau dikasih tahu sama bapaknya suka ngeyel. Oh gitu ya. Jawab. Oh iya. Jawab dulu. Oh gitu. Itu diulang-ulang sampai sehari Pak ya. Jumlah tadi umur yang ditambahkan. Satu lagi pertanyaan Pak Haji. Seperti Pak Haji yang katakan, saya kan berusaha sering ganti usaha karena tidak berhasil ganti. Itu ternyata Pak Haji pernah bilang itu di alat kelamin ada tai lalat Pak Haji ya. Itu dikasih upil ya, dikasih upil Pak Haji ya. Itu kalau tidak ada upilnya gimana Pak Haji? Tidak ada upilnya. Tidak ada upilnya ya, nggak usah dikasih, nggak apa-apa. Nah terus saya gimana Pak Haji untuk mengatasi tai lalat di alat kelamin itu? Ya lo cari upilnya ibu-ibu di kampung. Lo cari, ini kan banyak ibu-ibu korek upilnya. Gak usah dibahas lah bos, soalnya nanti ini diliput sama YouTube. Gue khusus ngajarin yang privat-privat aja, karena ini sensitif. Oh iya siap. Ya, jadi yang privat-privat yang gue ajarin, bukannya gue dikasih enggak. Iya. Soalnya nanti netizennya pada ngomongnya jelek, ya kan? Iya. Gue sih mau ngasih tahu, tapi itu gimana? Paham Pak Haji. Ya, nanti yang privat biasa gue kasih tahu. Kalau pengen utangnya lunas. Ada lagi satu lagi. Habis. Ya ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Masih banyak, dilanjutin aja. Dilanjutin aja. Gak apa-apa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya. Nama saya Nur Indrawati, saya dari Pontianak. Ya. Saya kesini yang ketiga kali Pak Haji. Jadi yang pertama itu akhir Desember tahun lalu Pak Haji. Jadi seminggu saya tahu dari RDI ini dari YouTube yang memang keluar. Kemudian saya praktekkan Pak Haji. Jadi waktu bulan November itu akhir Desember saya kesini, Pak Haji nggak ada. Saya kesini, sebelum sini saya sudah sedekah seperti yang Pak Haji sampaikan, itu sedekah WC. Terus saya hijab juga di sini. Alhamdulillah Pak Haji, pulang dari sini seminggu itu saya dapat transferannya alhamdulillah 25 juta. Gitu alhamdulillah. Jadi waktu pas dapat 25 juta, saya balik lagi ke sini yang kedua kalinya Pak Haji. Pak Haji juga belum ada. Jadi waktu itu saya sedekahkan lagi juga Pak Haji. Saat itu saya
ada hajat Pak Haji. Kebetulan saya salah satu jadi caleg yang dipaksa juga Pak Haji. Jadi saya jadi caleg itu yang sudah ketiga kali Pak Haji, karena keterwakilan perempuan ini tidak ada. Jadi pertanyaannya apa? Ya, jadi waktu itu hajat saya itu untuk keterpilihan. Jadi alhamdulillah waktu saya sedikit testimoni nih Pak Haji, apa yang saya sampaikan hajatan itu, yang saya minta pulangnya sampai sana itu dapat lagi transferan juga 30 juta. Kemudian waktu itu saya pikir di lapangan itu tidak ada money politik, saya pakai souvenir. Alhamdulillah saya dibantu dari donatur di sini itu sekitar 7.500 piring gratis Pak Haji. Enggak, sekarang ada pertanyaan. Jadi pertanyaannya, saya datang ke sini minta ridho dari karunia Allah SWT lagi dan anak yatim. Saya menyadari juga mungkin karena tidak banyaknya ilmu RDAY yang saya dapatkan, makanya hari ini saya datang Pak Haji ke Jakarta kemarin untuk belajar lebih banyak lagi. Kebetulan pas saya ke Jakarta kemarin baru sampai tanggal 13 tuh Pak Haji, saya tidak pernah juga membayangkan tiba-tiba mimpi Pak Haji gitu kan ya. Jadi karena ada urusan saya juga untuk itu, jadi saya upayakan malam ini ke sini. Alhamdulillah saya ketemu Pak Haji, karena saya minta izin juga mohon karomahnya untuk hajat saya terkabul lagi, yang walaupun kemarin tidak. Mudah-mudahan saya dapat ke Jakarta ini dapatkan kerjaan-kerjaan proyek-proyek itu saja Pak Haji. Kemudian saya ada bawa centong Pak Haji, minta lihatkan centong saya ini karena saya cari juga. Boleh Pak Haji ya? Ya nanti kan salaman sama saya jalan. Oh gitu ya. Karena apa namanya, pakai centong ini saya tidak terlalu ini, tapi saya yakin aja Pak Haji. Jadi pertanyaan saya Pak Haji, waktu hajat saya ingin sampaikan itu saya ke ibu saya, tapi ibu saya ini kurang percaya atau bagaimana gitu Pak Haji. Kalau nanti ibu saya yang saya bilang nurut, manut, katut atau itu apa boleh atau tidak itu Pak Haji, satu. Kemudian yang kedua, kalau hajat kita itu kita masukkan yang Pak Haji bilang ke freezer, misalnya ada 2 atau 3 hajat itu, bagaimana caranya? Itu saja Pak Haji, terima kasih. Satu hajat, satu celana dalam, satu botol. Satu hajat, satu celana dalam, satu botol. Kalau hajatnya 5 berarti 5 celana dalam, 5 botol. Kalau yang orang tua kita itu mau camahan gitu gimana Pak Haji? Boleh camahan ke orang tua? Iya, mama saya, Eyang kan cerewet. Gue remes, diem, langsung diem, tangannya diem dia langsung. Ke orang lain boleh itu kecaman kita Pak Haji, bukan orang tua kita. Gampang, lo sekarang remes alat kelamin lo, ini ajak salaman bapak-bapak. Oh gitu ya Pak Haji. Kebetulan juga Pak Haji, alhamdulillah juga dari yang minta doa itu sampai saya sekarang ini juga saya belum nikah Pak Haji. Gampang nanti nikah pasti. Ya, mudahan amin. Makanya niat kawin udah berapa kali? Kalau nikah kan belum. Kalau kawin udah berapa kali? Belum nikah Pak Haji. Kawin juga belum Pak Haji, alhamdulillah. Coba gua keker. Belum Pak Haji, soalnya masih berapa? Saya umur 52 Pak Haji. 52. Ya, jadi kalau datang itu Pak Haji nanti itu menghilang gitu, pendekatan menghilang. Kebetulan saya juga kurang bisa pendekatan dengan laki-laki. Gampang, lo japri ke gue nanti gue ajarin cara cepat kawin. Kawin kan? Menikah Pak Haji. Kebetulan Pak Haji. Ala japri gue aja ntar gue ajarin cara cepat kawin.